Ini menghentak Pak, menghentak publik, pernyataan penting dari seorang pejabat penting, Menteri Keuangan, keras sekali pernyataannya dan terbuka gitu. Apa makna dari pernyataan terbuka ini dan apa konsekuensinya di mata Pak Mahfud? Iya, kalau bagi saya itu mengonfirmasi apa yang dulu Pernah Pak Mahfud sampaikan? pernah saya katakan ketika kalau tidak salah tuh ya kaitannya menyambut hadirnya menteri baru ini kan, saya katakan karena mudah-mudahan ada tindakan yang lebih tegas dari menteri yang baru ini terhadap anak buah, karena Bu Sri Mulyani itu terlalu protektif, tidak ingin ada kasus di kantornya itu terbuka ke publik dan menjadi bahan bahasan karena terjadi kejahatan, korupsi dan sebagainya. Nah, itu yang saya katakan dulu, yang saya rasakan, yang saya lihat dari Bu Sri Mulyani, ternyata Pak Purbaya udah mendengar langsung dari Kejaksaan Agung kan? Dari Jaksa Agung malah Pak? Dari Jaksa Bukan Agung semata-mata Jaksa Agung, orang nomor 1 di Kejaksaan. Iya, karena dulu juga dari Kejaksaan Agung tuh Pak Jaksa Agung kalau ada apa-apa, ada hal-hal seperti ini, biasanya ngutus dirjennya, ketemu saya, Pak, ini ada begini, gimana sikap Bapak, gitu kan? Ada orang minta peringanan tuntutan, ada orang minta apa gitu. Artinya apa? Kalau ada orang mengganggu gitu, dia memberitahu saya agar orang yang mengganggu tuh diberitahu agar jangan ganggu. Kan pernah saya bilang dulu, kamu jangan ganggu lah penegakan hukum. Jangan ngutus orang bintang 1 untuk mempengaruhi perkara, karena saya punya orang berbintang 2 di kantor saya. Kalau kamu ngutus untuk mempengaruhi perkara orang bintang 2, saya punya bintang 3. Saya bilang, kan begitu. Karena biasanya utusan-utusan untuk mempengaruhi itu banyak sekali, gitu. Itu yang terjadi. Kalau mau menertibkan, bukan hanya di Kementerian Keuangan, seluruh institusi itu harus mendorong pimpinannya untuk melakukan tindakan ke anak buahnya. Artinya kasus yang sama bisa jadi terjadi di kementerian lain, Pak, tidak hanya di Kemenku. Bisa ya? banyak. Soal perlindungan terjadi. seperti ini. Iya. Makanya yang saya katakan tadi, kalau kamu punya bintang 1, saya punya bintang 2 yang bisa menghadapi dia. Kalau yang dihadapkan untuk nekan hakim atau jaksa itu bintang 2, saya punya bintang 3, saya bilang. Kalau bintang 4, Pak, ya nanti presiden yang bisa nganu gitu. Pak Mahfud, dari contoh-contoh yang Bapak sebutkan tadi, Anda pastikan sebagai orang yang concern pada pemberantasan korupsi dan ketika itu menjadi Menko Polhukam, apa yang Pak Mahfud lakukan? Dengan melihat kalau ke sini berhenti di sini, ke sini berhenti di sini, apa yang dilakukan ketika saya itu? dorong. Tapi kalau sudah macet di kejaksaan, berarti ada kekuatan lain yang tidak bisa saya atasi. Lebih tinggi berarti kan? Kalau sesama menteri kan mestinya kalau sama menteri, loh, Bu Sri Mulyani pernah ketemu dengan saya ketika kasus itu. Dia bilang, Bu, ada kasus ini loh, Bu. Saya bilang, itu seharusnya lanjutkan. Pak, saya nggak setuju kalau anak buah saya dihukum. Oh ya? Iya, nggak setuju. Karena dia korban, Pak. Korban institusi lain. Saya sudah bina orang ini, udah menjadi bagus, tapi dirusak oleh institusi lain. Masa mau dikorbankan, mau dihukum? Itu yang kasus itu. Yang kasus di bandara itu. Saya sampai bicara sendiri dengan dia. Itu ya? Iya. Artinya Bu Ani mengatakan, ya di tempat lain juga banyak terjadi. Iya, jangan hanya saya doang gitu. Nah, kalau orang seperti Pak Purbaya nih, tidak dihalang-halangi oleh kekuatan lain. Kalau cuma di sampingnya ya sesama menteri bisa, gitu ya. Tapi kalau dikeroyok rame-rame di kabinet atau beberapa menteri atau orang yang lebih tinggi lagi gitu, itu susah.